rekam. Oh iya, aku potong. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asistensi hari ini kali ini adalah matematika ekonomi yang diampu oleh dosen Bapak Sri Padmantyo. Langsung ke soal nomor 1. Nomor 1, carilah persamaan garis singgung dan fungsi y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 yang melalui 4 titik, yaitu A 1,2, B 2,0, C 0,6 dan D 3,0. Langsung saja yang A. Ini sebelum mencari titik-titiknya, karena arah garis singgung pada parabola adalah A dan merupakan turunan atau diferensial, berarti yang pertama dilakukan adalah menurunkan atau mendiferensialkan Y menjadi Y aksen. Y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 diubah menjadi Y aksen sama dengan 2x min 5. Langsung masuk ke soal nomor 1 yang A. Diketahui dari koordinat titik singgung absisnya x sama dengan 1, maka A sama dengan 2x min 5, 2, 1 tadi dimasukkan, 2 kali 1 min 5 sama dengan min 3. Dimasukkan ke rumus, Y sama dengan AX plus B, A-nya udah ketemu, berarti sama dengan Y sama dengan min 3X plus B. Lanjutannya, koordinat titik singgung yang Y adalah 2, berarti dimasukkan ke rumus Y sama dengan AX plus B tadi, berarti Y-nya 2, 2 sama dengan min 3 kali 1 plus B. B-nya kita dapatkan 5. Jadi, garis singgung yang melalui titik A 1,2 adalah Y sama dengan min 3X plus 5. Yang soal B sama seperti yang A, tinggal dimasukkan X dan Y, dicari A-nya, lalu dimasukkan ke rumus Y sama dengan AX plus B, lalu kita dapatkan garis singgung yang melalui titik B 2,0 adalah min X plus 2. Yang C pun sama, dan yang D sama seperti yang tadi, X-nya 3, Y-nya 0, dimasukkan ke turunannya, A sama dengan 2X min 5, kita cari A-nya, mendapatkan 1, dimasukkan ke rumus Y sama dengan AX plus B, kita dapat tadi Y-nya 0, A-nya 1, berarti 0 sama dengan 1 kali 3 plus B, kita dapat B-nya 3, jadi garis singgung yang melalui titik D 3,0 adalah Y sama dengan X plus 3. Selanjutnya, untuk nomor 2, diketahui fungsi permintaan X sama dengan 16 min 2P, fungsi penawaran X sama dengan 2P min 4. Terhadap barang ini dikenakan pajak per unit T sama dengan 2. Maka, A. Carilah titik keseimbangan pasar sebelum pajak, titik keseimbangan pasar setelah pajak, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, serta pemerintah, dan D. Gambar grafiknya. Yang perlu diketahui di sini adalah D. Demand X sama dengan 16 min 2P dan S X sama dengan 2P min 4. Kita ketahui pajak yang tadi T2, berarti masuk ke rumus yang A. Yang A tadi mencari keseimbangan pasar sebelum pajak, berarti D sama dengan S. Disamakan 16 min 2P sama dengan 2P min 4. Kita cari P-nya, mendapatkan 5. Nah, terus, jika P-nya 5, maka gantian mencari X. Ini dimasukkan ke salah satu persamaannya saja, boleh D, boleh S. Nanti soalnya hasilnya sama aja. Jadi ini tak masukin ke yang D, X sama dengan 16 min 2P. Kita tadi dapatkan P-nya 5, berarti X sama dengan 16 min 2 kali 5. Kita dapatkan X-nya 6. Jadi, besar kuantitas dan harga keseimbangan pasar sebelum pajak atau yang disebut E0 adalah 6,5. Lanjut ke soal B. Soal B mencari keseimbangan pasar setelah pajak. Setelah pajak rumusnya adalah S0 X sama dengan 2P min 4. Kita ketahui tadi T-nya adalah 2, dimasukkan ke rumusnya. S1 sama dengan X sama dengan F
dalam kurung P min T. Yang F-nya tadi kita karena di rumusnya ada 2, berarti masukkan ke 2, lalu P min 2, T karena T-nya 2 tadi, lalu min 4 karena masuk ke persamaan tadi. Bisa mendapatkan 2 kali P min 2 dalam kurung dikurangi 4 karena dimasukkan ke dalam persamaan X sama dengan 2P min 4 tadi. Lalu S1 sama dengan X sama dengan 2P min 4 min 4. S1 sama dengan X sama dengan 2P min 8. Lalu disamakan dengan D ya tadi untuk mendapatkan keseimbangan setelah pajak, yaitu D sama dengan S1 16 min 2P sama dengan 2P min 8. Dipindah ruas yang bervariabel dengan bervariabel sama, jadi ini 16 plus 8 sama dengan 2P plus 2P. Kita cari P-nya mendapatkan 6. Kalau sudah dapat P, kita cari X-nya, masukkan lagi ke persamaan yang D. X sama dengan 16 min 2P. X sama dengan 16 min 2 kali 6. Kita dapatkan X-nya 4. Jadi, setelah dihitung, besarnya kuantitas dan harga keseimbangan setelah ada pajak adalah E1 4,6. Yang C, besar punya pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, serta yang diterima oleh pemerintah. Pajak per satu barang ditanggung konsumen. Pajak yang ditanggung konsumen dilambangkan dengan TKU dengan rumus TKU sama dengan P1 min P0. P1 tadi kita dapatkan 6, P0 kita dapatkan 5. Jadi 6 kurangi 5 jadinya 1. Jika besarnya tarif pajak per satu barang harus ditanggung, jadi besarnya tarif pajak per satu barang yang harus ditanggung oleh konsumen adalah 1. Total pajak yang ditanggung konsumen dilambangkan dengan TK total. Rumusnya adalah TKU kali X1. TKU kita dapatkan 1, X1-nya kita dapat 4. Jadinya TK totalnya sama dengan 4. Jadi besar total pajak yang harus ditanggung oleh konsumen adalah 4. Yang selanjutnya mencari pajak per satu barang ditanggung oleh produsen. Dilambangkan dengan TPU. TPU sama dengan T kali T min TKU. T-nya dapat 2, TKU-nya dapat 1, berarti sama dengan TPU sama dengan 1. Jadi besarnya tarif pajak per satu barang yang harus ditanggung oleh produsen adalah 1. Yang terakhir, total pajak ditanggung oleh produsen dilambangkan dengan TP total. TP total dirumuskan dengan TP total sama dengan TPU kali X1. TPU kita dapatkan 1, X1-nya dapatkan 4, jadi sama dengan 4. TP totalnya 4. Jadi besarnya total pajak yang harus ditanggung oleh produsen adalah 4. Dan total pajak diterima pemerintah bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, T besar sama dengan T pajak tadi dikali X1, atau T besar sama dengan TK total ditambah TP total. Hasilnya sama-sama 8. Jadi besarnya total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 8. Untuk menggambar grafiknya, dari semua angka tadi kita peroleh angka-angka sebagai berikut. Lalu di dalam grafiknya ini disesuaikan dengan E1 dan E0. Lalu soal untuk nomor 3, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fungsi Y sama dengan min 4 plus 4x min x kuadrat. Dari fungsi ini kita sudah tahu bahwa nanti sumbunya atau grafiknya akan membuka ke bawah karena A-nya negatif. Lalu kita langsung saja mencari titik potong dengan sumbu Y X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan, mendapatkan A-nya 0, min 4. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X Y sama dengan 0. Kita menggunakan rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Kita dapatkan 0. Jika 0, berarti D-nya 0, D0 sama dengan X1 sama dengan X2. Selanjutnya, kita cari titik puncaknya. Dari titik puncak
ada X dan Y. X-nya rumusnya sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali min 1, kita dapatkan 2. Yang D, yang Y rumusnya min D per 4A. Diskriminannya tadi kita dapatkan 0, terus per 4 A nya min 1, jadi Y sama dengan 0. Titik puncaknya kita dapatkan P 2,0. Selanjutnya ada persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri ini rumusnya min B per 2A. Min B per 2A tadi kita dapatkan 2. Jadi langsung saja digambar, kita dapatkan yang titik puncaknya ada di 2,0, yaitu di garis X. Lalu yang min 4-nya titik potong dengan sumbu Y, kita dapatkan min 4. Lalu titik potong dengan sumbu X, kita dapatkan 2. Jika digambar, kurvanya akan menghadap ke bawah. Lanjut ke yang nomor 4, carilah diferensial atau turunan dari fungsi Y sama dengan 0,8536783X. Jika desimal setelah koma, menyebutnya harus secara satuan-satuan. Jadi 0,8536783. Nah, jadi turunan pertama dari itu adalah X-nya hilang, jadinya tinggal 0,8536783. Lanjut ke yang B, tipe soal yang berbeda. Y sama dengan 2X min 4 kuadrat dikali X kuadrat plus 5X dalam kurung pangkat 3. Tipe soal seperti ini adalah Y sama dengan U kali V. Jika U kali V, turunan pertamanya atau diferensial pertamanya adalah U kali V aksen kali T aksen dikurangi V kali U aksen dikali T aksen. Nah, untuk mempermudah mengerjakan soalnya, U ini karena berpangkat, jadi di dalam kurungnya kita misalkan S. Jadi U sama dengan S kuadrat dan S sendiri adalah 2X plus 4. Jika diturunkan, U aksen adalah 2S dan S aksen adalah 2. Selanjutnya, yang V untuk mempermudah karena berpangkat, yang di dalam kurung kita ibaratkan T. Jadi V sama dengan T pangkat 3 dan T sendiri adalah 2X plus 5X. V aksen jika diturunkan adalah 3T pangkat 2 dan T aksen jika diturunkan adalah 2X plus 5. Jadi karena sudah mendapat semua elemennya, kita langsung masukkan ke dalam persamaannya. Y aksen sama dengan U kali V aksen kali T aksen min V kali U aksen kali T aksen. Kita masukkan angka-angkanya. 2X plus 4 dalam kurung pangkat 2 dikali 3X kuadrat plus 5X pangkat 2 dikali 2X plus 5 dikurangi X kuadrat plus 5X dalam kurung pangkat 3 dikali 2X plus 4 kali 2X plus 5. Karena dalam perkalian konstanta bisa dimasukkan ke yang paling depan. Jadi 3X dikali 2X plus 4 kuadrat dikali X kuadrat plus 5X kuadrat dikali 2X plus 5 dikurangi 2 dikali X kuadrat plus 5X dalam kurung pangkat 3 dikali 2X plus 4 dikali 2X tambah 5. Selanjutnya tipe soal pembagian yang C ini Y sama dengan 2X min 5 per X plus 4. Nah, tipe soal seperti ini jika diibaratkan adalah U per V. U per V jika diturunkan atau didiferensialkan adalah U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Sebelum masuk ke persamaan, kita sederhanakan dulu. Yang U adalah 2X min 5 diturunkan menjadi 2. Yang V adalah X plus 4 diturunkan menjadi 1. Lalu masuk ke persamaan, masuk ke rumus. Y aksen sama dengan 2 kali X plus 4 min 1 kali 2X min 5
yang bawahnya X plus 4 kuadrat. Lalu dihitung, kita dapatkan 13 per X plus 4 kuadrat. Selanjutnya yang D, kita masuk ke soal log. Ke soal log ini, karena soalnya Y sama dengan log 3X plus 4, jadi 3X plus 4 nya kita ibaratkan sebagai U. Nah, U di sini jika disederhanakan diturunkan menjadi 3, dan rumusnya adalah jika seperti ini, Y aksen sama dengan U aksen per U. Dimasukkan ke dalam rumusnya, Y aksen sama dengan 3 per 3X plus 4 log E. Yang terakhir adalah lonal atau logaritma normal. Y sama dengan lonal 4 min 5X. Jika dimisalkan U-nya adalah 4 min 5X, maka Y aksennya adalah 1 per U dikali U aksen. U aksen di sini kita dapatkan min 5 karena dapatkan dari U tadi min 4 plus 5 diturunkan menjadi min 5. Lalu dimasukkan ke rumus, Y aksen sama dengan 1 per 4 min 5X dikali U aksen tadi kita dapatkan 5. Jika dihitung akan mendapatkan Y aksen min 5 per 4 min 5X. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.